Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudara, kita ketemu lagi dalam renungan kita. Dan saya percaya saudara baik-baik saja. Dan puji Tuhan, dalam perlindungan Tuhan Yesus yang luar biasa, sempurna buat saudara dan saya semua. Dan biarlah itu menjadi kekuatan kita. Kenapa? Karena Tuhan selalu bersama kita. Haleluya. Amin. Hari ini saudara, saya mau bagikan berkat buat kita semua. Sesuatu yang dahsyat, yang keren sekali. Ketika Tuhan menjamah seorang yang sakit sejak 38 tahun yang lalu. Sakit yang luar biasa. Ya saudaraku, lumpuh dan tidak bisa berjalan. Bayangkan kalau kita mengalami hal yang seperti itu, sungguh sangat menyedihkan, memilukan. Mungkin bisa jadi kita tertekan ya saudara. Tetapi saya percaya Tuhan kita itu adalah Tuhan yang baik. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang selalu mengintervensi. Ketika Tuhan mengintervensi, Dia melakukan sebuah tindakan-tindakan yang di luar dugaan kita. Ketika Tuhan mengintervensi, Dia selalu melakukan perbuatan-perbuatan terobosan. Ketika Tuhan mengintervensi, Dia selalu melakukan perbuatan-perbuatan baik. Dan semua hal itu dilakukan Tuhan untuk menunjukkan betapa Dia ingin semua ciptaannya betul-betul bergantung kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Nah, hari ini peristiwa itu sungguh luar biasa. Dan nanti saudara kita akan melihat begitu banyak perbuatan baik yang Tuhan lakukan dan terobosan-terobosan yang Tuhan lakukan. Kalau kita membaca sekilas mungkin kita tidak terlalu perhatikan atau terlalu peduli. Tetapi ketika kita membacanya dengan seksama, maka kita mengerti bahwa Tuhan itu keren banget saudara. Tuhan itu melakukan perbuatan yang ajaib, terobosan di luar kebiasaan, dan seluruh nalar akal sehat kita diporak-porandakan. Tuhan kita adalah Tuhan yang mengintervensi, melakukan perbuatan baik, dan selalu bekerja sampai akhir zaman. Keren saudara. Mari kita baca Alkitab kita. Kita lihat di Kitab Yohanes pasal ke-5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18 ya, cukup panjang saudaraku ya. Nggak apa-apa ya, kita belajar firman Tuhan. Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan 18. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam, yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu, berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh. Apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu
bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Keren sekali firman Tuhan ini, saudara. Nah, saudara, kita lihat bahwa orang ini sudah 38 tahun lumpuh, mengalami sakit. Dan kalau orang mengalami sakit 38 tahun, tentunya yang ada dalam pikirannya, perasaannya, kehendaknya adalah negativitas. Orang yang sudah sedemikian lama, berpuluh tahun dalam kondisi sakit, pasti umumnya mengalami pikiran-pikiran negatif. Tetapi Tuhan yang penuh kasih tiba-tiba datang pada dia. Tiba-tiba mengintervensi, berdiri di samping dia. Ada begitu banyak orang sakit, ada begitu banyak orang timpang, ada begitu banyak orang lumpuh. Tetapi Tuhan datang menghampiri dia, mendatangi dia, dan peduli kepada dia. Kenapa Tuhan tidak peduli kepada semua orang? Tetapi Tuhan hanya peduli pada satu orang ini yang sudah 38 tahun sakit. Keren banget, saudara. Tuhan membuktikan kepada kita, juga kepada orang semua yang ada di situ, bahwa dia peduli kepada orang ini karena dia ingin berurusan dengan orang ini secara pribadi. Saudara ingat, di dalam kehidupan kita, di dalam segala kesulitan kita, di dalam segala penderitaan kita, di dalam segala kesusahan,
ketidaknyamanan hidup kita, ternyata Tuhan selalu peduli. Saudara lihat, orang ini tidak mengenal Yesus. Dia tidak tahu siapa Yesus, sebab waktu dia sembuh, orang-orang bertanya kepada dia, siapa yang telah menyembuhkanmu? Dia tidak tahu. Saudara dan saya sudah mengenal Yesus, sudah tahu Tuhan Yesus, sudah percaya Tuhan, sudah mengasihi Tuhan, bahkan sudah beribadah, menyembah, memuji, berdoa kepada Tuhan. Dan kita menyebut dia Tuhan Yesus. Keren kan? Tapi orang ini belum kenal Yesus. Artinya saudara lebih disayangi, lebih dikasihi Tuhan karena kita adalah anaknya. Tetapi orang ini tidak mengenal Yesus. Dan dia sudah 38 tahun dalam kondisi lumpuh. Tiba-tiba Tuhan datang di samping dia dan dia bertanya kepada orang ini, maukah engkau sembuh? Saudara lihat? Saudara perhatikan? Tuhan tidak melihat kesulitan orang ini untuk sampai ke kolam itu yang suatu waktu digoncangkan oleh malaikat Tuhan untuk mendapatkan kesembuhan. Tetapi saudara perhatikan, Tuhan peduli kepada penyakitnya, kepada kesembuhan yang akan dia alami. Sementara si orang sakit ini lebih peduli dengan kesulitannya. Karena dia sudah sering mengalami itu, kekecewaan demi kekecewaan. Bahwa tidak ada satu orang pun yang akan menolong dia, membawa dia ke kolam itu ketika kolam itu digoncangkan oleh malaikat Tuhan. Supaya dia sembuh. Tidak ada. Tidak ada compassion di situ, tidak ada belas kasihan di situ. Semua orang memperhatikan dirinya sendiri, memperhitungkan dirinya sendiri, mempedulikan dirinya sendiri. Tetapi Tuhan tidak. Tuhan peduli sama dia. Itu sebabnya orang ini yang sudah bertahun-tahun sakit memiliki negativitas. Tidak ada orang yang tolong dia. Sebab namanya orang lumpuh, saudaraku, pasti akan selalu kalah. Selalu kalah. Siapa cepat dia dapat, siapa kuat dia menang. Itulah dunia. Tidak ada compassion, tidak ada belas kasihan, tidak ada peduli kepada orang lemah, tidak ada peduli kepada orang sakit, tidak ada peduli kepada orang yang perlu ditolong, dibantu. Itu dunia. Dan hari-hari ini dunia seperti itu. Kasih kebanyakan orang semakin dingin. Kasih kebanyakan orang semakin dingin. Dan dia hidup dalam negativitas seperti itu bertahun-tahun. Memang sepertinya harapan kosong, saudara datang ke situ setiap hari, ada di situ setiap hari, menunggu air itu goncang. Dan berharap dia bisa duluan ke situ. Tapi ternyata tidak mungkin. Pasti ada orang yang lebih dulu. Kenapa? Karena dia lumpuh. Orang timpang lebih cepat jalannya daripada orang lumpuh. Kita kan sering begitu kan? Kalau kita bertahun-tahun menderita, kita langsung hopeless. Di dalam bermuram durja, di dalam kesesakan, di dalam kepedihan, kita sulit sekali berpikir benar, berpikir optimis, berpikir bahwa ada Tuhan tolong kita. Iman kita tidak muncul. Karena negativitas itu memang dikirimkan oleh iblis untuk memaksa, membuat kita tidak percaya Tuhan. Tidak percaya pertolongan Tuhan, tidak percaya intervensi Tuhan, tidak percaya Tuhan itu, tidak percaya bahwa Tuhan itu akan melakukan pertolongan tepat pada waktunya kepada kita.
Itulah yang iblis ingin kerjakan kepada kita dengan memasukkan tuduhan-tuduhan bahwa Tuhan itu jahat, Tuhan itu tidak baik, Tuhan itu tidak mengasihi. Karena dia memperlihatkan fakta di sekeliling bahwa tidak ada yang menolong, tidak ada yang peduli, tidak ada yang akan membawa dia ke dalam kolam itu. Fakta itu lama-lama menjadi sebuah kebenaran bahwa tidak ada kasih. Menjadi suatu kebenaran tidak ada belas kasihan. Inilah dunia, saudaraku, dan akhir zaman seperti ini. Orang-orang selalu ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Selalu peduli pada dirinya sendiri. Selalu mengasihi dirinya sendiri. Selalu menyayangi dirinya sendiri. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dunia adalah apa? Dunia adalah siapa cepat dia dapat, siapa menang, siapa kuat dia menang, siapa hebat, siapa cerdas, siapa jagoan, dia juaranya. Itulah dunia. Tetapi Tuhan melakukan terobosan. Dan itu keren banget, saudara. Dia menghancurkan segala kesombongan dunia, segala kejagoan dunia, segala kehebatan dunia dengan mengatakan, aku mengasihimu. Aku menyayangimu. Walaupun kau berdosa. Aku akan melakukan terobosan buat kamu. Dan kamu akan sembuh. Saudara lihat? Dunia. Tidak ada kasih. Tidak ada belas kasihan. Dunia. Siapa kuat? Dia menang. Dia juaranya. Dan berikutnya, saudaraku, yang gak kalah kerennya adalah apa? Tuhan melakukan itu pada hari Sabat. Saudara tahu, hari Sabat itu hari yang sangat dihormati. Disakralkan oleh orang Yahudi. Jadi kalau pada hari Sabat ada orang melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan rutinitas sehari-hari, itu sangat ditentang. Itu sangat ditabukan. Dan orang ini cuma menenteng tikarnya, tilamnya, cuma memikul tilamnya, membawa tikarnya, dan itu nggak boleh. Lebih penting Sabat daripada perbuatan baik. Saudara, dengar baik, ya, saudara lihat ya. Hari Sabat itu diciptakan untuk manusia, bukan manusia diciptakan untuk hari Sabat. Ya, hari Sabat itu untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Hati-hati. Jangan sampai kita terkungkung, terpenjara oleh pemikiran-pemikiran bahwa hari ini hari baik, hari itu tidak hari baik. Kita jangan terkungkung oleh itu. Sama dengan seperti itu, jangan sampai kita terkungkung oleh harta kita, uang kita, duit kita, jabatan kita. Kan banyak. Harta kita menguasai kita, bukan kita yang menguasai harta kita. Orang menjadi berubah, menjadi tidak lebih baik ketika lebih banyak hartanya, ketika lebih banyak uangnya, ketika lebih banyak
propertinya. Ketika lebih banyak, segala macam hal yang dia banggakan. Mau gelar, mau apa, jabatan. Jangan salah. Hari Sabat diciptakan untuk manusia. Bukan manusia diciptakan untuk hari Sabat. Tuhan melakukan terobosan itu. Itu nggak benar selama ini. Bahwa hari Sabat itu untuk manusia. Bukan manusia untuk hari Sabat. Itu nggak benar. Nggak benar bahwa hari Sabat itu, bahwa manusia itu diciptakan untuk hari Sabat. No. Nggak benar itu. Sama juga saudaraku, tidak benar manusia itu untuk harta. No. Hartalah yang untuk manusia. Jadi saudara harus mengerti ini, bahwa Tuhan sedang memporak-porandakan sesuatu yang tidak benar. Dia menghancurkan sebuah pemikiran dunia yang mengatakan bahwa dunia sekarang dikuasai oleh harta. Bahwa dunia sekarang dikuasai oleh kekuasaan. Bahwa dunia sekarang dikuasai oleh jabatan. No. Jadi identik dengan hari Sabat, kita bisa samakan itu dengan harta. Kita bisa samakan itu dengan jabatan. Kita bisa samakan itu dengan kekuasaan. Kita tidak bisa menjadi orang yang terpenjara oleh harta, oleh kekuasaan, oleh jabatan kita. No. Nah, ini penting saudaraku. Kita melakukan terobosan itu. Lebih baik berbuat baik pada hari Sabat daripada pada hari Sabat tidak ngapa-ngapain. Dan itu membuat Tuhan dibenci. Yesus Tuhan dibenci karena dia membatalkan hari Sabat sebagai manusia untuk hari Sabat. No. Ya, saudara harus mengerti, kita mengerti di sini. Lalu yang berikutnya kita pelajari adalah apa, saudaraku? Ketika orang itu bertemu Tuhan di bait Allah, di bait suci, Yesus bilang kepada dia, jangan berbuat dosa lagi. Wow. Saudara, saudara mengerti bukan? Bahwa orang ini sakit karena berbuat dosa ternyata. Itu sebabnya saudaraku banyak penyakit sekarang di dunia ini tidak dimengerti oleh kita semua. Kenapa muncul? Kenapa ada? Karena dunia semakin sering berbuat dosa. Karena kita sering berbuat dosa dan kita tidak mengaku dosa. Jadi memang ada penyakit yang disebabkan oleh dosa. Dan Tuhan yang tidak menghakimi itu, saudara lihat, waktu Tuhan menawarkan kesembuhan kepada laki-laki ini, dia tidak bilang begini, kamu sih buat dosa makanya kamu sakit. No, enggak. Tuhan bilang begini, maukah engkau sembuh? Tuhan ingin memulihkan dulu hatinya yang begitu hopeless, yang begitu tanpa pengharapan. Karena dia ngomong, Tuhan, tidak ada yang membawa aku ke situ kalau air itu mulai bergoncang. Itu artinya dia pesimis. Dia sudah negatif, tidak akan ada orang yang tolong dia. Jadi orang yang dalam posisi bersalah,
hidup dalam negativitas, hidup dalam kelemahan, hidup dalam penderitaan, itu udah pasti kalah semua. Udah nggak ada pasti iman, pengharapan, apalagi kasih, karena dia lihat sendiri orang-orang tidak ada yang mengasihi, orang-orang tidak ada yang membelas kasihani dia. Tidak ada iman, tidak ada pengharapan, tidak ada kasih. Padahal saudara, kita tahu bahwa di dunia ini waktu kita hidup di dalam Tuhan, kita itu harus mempunyai 3 aspek ini: iman, kasih, dan pengharapan. Dan yang terbesar dari ketiga ini adalah kasih. 1 Korintus 13 ayat 13. Yang terbesar adalah kasih. Dia tidak melihat itu. Faktanya itu di depan mata dia setiap hari. Selama 38 tahun dia mengalami itu. Keren banget. 38 tahun tuh, saudara, seperti itu. Gimana ya rasanya ya? 38 tahun seperti itu. Saya dengarnya juga sedih. Dan banyak orang seperti ini di muka bumi yang menderita sengsara.